yang oke, kita lihat B1 ya. Iya. Tanggal 5 Mei itu dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk sejumlah barang impor bahan baku. Berarti ini ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Ya, terus perolehannya ini kan dari impor, berarti impor barang, ya, impor barang. Nah, ini B1 ya. Berarti kalau B1 di situ daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan ya atas apa impor barang kena pajak ya atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Nah, kalau kita lihat berapa CIF-nya kan 200 juta ya. Sedangkan biaya masuknya 20%. 20% dikali 200 berarti 440 juta. Biaya masuk tambahannya nggak ada. Berarti DPP-nya ya di situ yang B1 nama penjual BKP atau BKP tidak berwujud ya pemberi JKP-nya yaitu kita tulis di situ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Karena pemungutnya kan kosong ya JK PIB JK 0045425 ya itu. Tanggalnya adalah berdasarkan tanggal bukan tanggal 5 tapi PIB ya berdasarkan tanggal PIB-nya berapa? Tanggal 4 Mei 2016 sedangkan DPP-nya adalah 240 juta, PPN-nya adalah 24 juta ya. Tadi DPP-nya 240, PPN-nya 24 juta. PPNBM-nya nggak ada dan keterangannya di situ adalah impor BKP. Ya. Ya, keluar ya. Masuk ke B2. B2 itu kita lanjut di soal ya. Di soal Oke. Di soal yang kedua melakukan impor mesin ya. Melakukan impor mesin yang merupakan ya mesin ini merupakan barang modal yang termasuk dalam kelompok BKP
strategis. Nah, dalam ini, karena ini termasuk kelompok barang strategis, maka mendapatkan fasilitas. Kalau mendapatkan fasilitas berarti masuknya adalah ke B3. Ya. Masuknya adalah ke B3. Lihat di B3. Sudah buka B3? Sudah, Mister. Sudah. Oke, berarti masuk ke B3. Ya. B3. Nanti nama penjual atau BKP-nya yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priuk, ya. NPWP-nya silakan Anda isi. Dokumen yang digunakan atau faktur pajak dokumen tertentu yaitu PIB, ya. PIB JK 000435. Tanggalnya adalah 8 Mei 2016. DPP-nya adalah 160 juta. PPN-nya 16 juta. Ya. Oke, sudah? Oke, berikutnya yaitu tanggal 10. Dibeli sejumlah bahan baku untuk membuat alat olahraga, ya, termasuk PPN, yaitu senilai 110 juta dari PT Yamato. Atas penyerahan ini dibayar uang muka. Nah, berarti ini perolehannya dari dalam negeri. Berarti kalau perolehan dari dalam negeri terus PM-nya dapat dikreditkan, masuknya ke B2. Kenapa? Karena ada faktur pajaknya, ya. Terus ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Nah, ini. Dan barang yang dibeli merupakan objek PPN yang terutang PPN. Nah, ini masuk ke B2. Nah, coba lihat di B2. Ya, di B2 silakan lihat. Nah, nama pembelinya, nama penjualnya PT Yamato. Ya, silakan. NPWP-nya sudah ada, kode dan nomor seri faktur pajaknya 010016 nomor urut 225. Tanggal 10 Mei 2016, DPP-nya 50 juta. Kenapa? Kan berdasarkan uang muka. Ya. Karena harganya adalah termasuk PPN, maka cara mencari DPP-nya 100 per 110. PPN kan 10. Jadi 100 per 110 dikali 55 juta. Ya kan 50%-nya. Ya, jadi DPP-nya adalah 50 juta, PPN-nya adalah 5 juta. Oke, PPNBM enggak ada. Oke. Ada yang tanyakan, silakan. Berikutnya tanggal 12. Tanggal 12 pembayaran tagihan telepon. Ya. Ini sebesar 2.530 termasuk PPN. Nah, ini kan walaupun menggunakan nota faktur atau nota tagihan, ini untuk pembayaran Telkom, ya, internet, walaupun menggunakan nota tagihan, ini sama aja dengan dokumen tertentu yang disamakan dengan faktur pajak. Nah, perolehannya dari mana? Dari dalam negeri, maka masuknya adalah ke B2. Ya.
Oke, berarti penjualnya siapa? Nama penjualnya PT Telkom, ya. Kode seri faktur pajaknya nota tagihan 03 Mei 2016. DPP-nya adalah 2.300.000. 2.300.000. PPN-nya 230.000. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu, silakan. Mohon maaf Pak, tadi harganya berapa Pak itunya? DPP-nya? Yang mana? Yang mana? Yang PT Telkom Pak. PT Telkom DPP-nya 2.300.000. Kan pembayarannya kan 2 juta berapa? 530 kan? Itu kan termasuk PPN, berarti cari DPP-nya 100/110. Oke. Jadi DPP-nya 2.300.000, PPN-nya 230. Mister, mau tanya, untuk Ya. untuk tagihan itu selalu masuknya ke B2 apa masuk Jadi, ke B2 aja ya? ya, jadi untuk tagihan telepon, listrik, ya, tapi yang listrik yang di atas 6.600 watt kan termasuk objek. Tapi kalau di bawah 6.600 watt itu bukan objek PPN. Berarti masuk ke B3 gitu ya, Mister? B2. Berarti kalau di bawah itu nggak dimasukin ke sini ya? Ya, kalau untuk Telkom listrik boleh walaupun nota tagihan. Tapi untuk listrik itu PLN tagihannya kalau dayanya di atas 6.600 itu objek PPN. Kalau di bawah 6.600 watt dayanya itu bukan objek. Oke, ada lagi silakan. Kalau nggak ada Bapak lanjut. Oke. Berikutnya yaitu tanggal berapa? Tanggal 20. Telah dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok barang impor tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha. Berarti kalau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha masuk ke B3. Silahkan buka sheet B3-nya. Oke. Berarti untuk B3 itu penjualnya atau ya nama penjual BKP yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok. Terus dokumen faktur pajak atau dokumen tertentu yaitu PIB JK 000500 tanggal 19 Mei. Jadi berdasarkan tanggal dokumen. Ya. Terus DPP-nya yaitu 40 juta karena keterangannya di situ PPN 4 juta, PPN BM-nya 8 juta. Ya. Nah, sekarang kalau PPN-nya 4 juta berarti kan tinggal dikalikan 10. Berarti DPP-nya adalah 40 juta. Ya. DPP 40, PPN 4 juta, PPN BM yaitu 8 juta. Oke. Ada yang tanyakan silakan. Oke, kita lanjut ke tanggal
ke tanggal 22. Tanggal 22 abaikan saja karena ini tidak ada faktur pajaknya. Ya. Masuk ke tanggal 24. Mengirim kembali. Berarti kalau mengirim kembali nota retur waktu pembelian itu masuknya kemana? Ke B2, berarti masuknya di inputnya ke B2. Ya, tapi untuk retur ini adalah sebagai pengurang. Berarti di B2 yaitu PT Yamato, dokumen tertentunya adalah NR, nota retur 01/2016 ya. Tertanggal 23 Mei 2016, DPP-nya berkurang 7.500.000. DPP berkurang 7.500.000 ya. PPN-nya berkurang 750. Nah, di kolom terakhir kode dan nomor seri faktur pajaknya Anda cantumkan kode nomor seri faktur pajak. Oke. Terus berikutnya tanggal 26 diterima 1 unit sedan dan 1 unit mobil kijang. Kalau mobil sedan, ya mobil sedan, VW, kombi, jeep itu PM-nya tidak dapat dikreditkan. Sedangkan mobil minibus, ya seperti mobil kijang itu adalah dapat dikreditkan. Nah, ada dua. Yang pertama untuk mobil sedan di inputnya adalah ke B3, sedangkan untuk mobil kijang ya itu di inputnya adalah ke B2. Nah, silakan di B2 berarti di situ PT Hakim Mobilindo. Ya. PT Hakim Mobilindo. Terus NPWP-nya ada, kode nomor seri faktur pajaknya yang nomor urut 516. Ini untuk mobil kijang. Tanggal berapa? 26 Mei 2016 sebesar 175 juta. PPN-nya adalah 17.500.000. Oke. PPNBM-nya nggak ada. Kemungkinan ini adalah mobilnya adalah mobil bekas atau second. Ya. Nah, yang kedua di input di B3. Di B3 itu PT Hakim Mobilindo. Nomor urut faktur pajaknya adalah 515. Ya, 515. Besarannya adalah 250, DPP-nya, PPN-nya adalah 25 juta. Ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Terus tanggal 30 pertama itu abaikan saja. Ya. Terkait tanggal 22 Mei. Tanggal 30 yang kedua penghitungan kembali pajak masukan itu diinput ke AB. AB Romawi 3 B3. Nanti kita akan bahas di AB. Sedangkan yang tanggal 30 terakhir diinput ke induk SPT ya. Lampiran ke induk SPT Romawi 3 ya. Romawi 3. Oke. Silakan ada yang tanyakan untuk di B1, B2 dan B3.
Terus kalau sudah silakan di total. Ada yang tanyakan silakan. Mister, Ya, kita mau nanya, tadi yang kendaraan mobil gitu yang tidak dapat dikreditkan itu yang mana aja ya, Mister? yang tidak dapat dikreditkan Iya. itu seperti mobil sedan, Jeep, VW, kombi, ya. Itu tidak dapat dikreditkan, dasarnya adalah pasal 8 ya, ayat 9 kalau nggak salah ya. Bapak share untuk B2, terus Bapak akan share untuk B3-nya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada? Kalau nggak ada, Bapak masuk ke AB. Silakan di AB lihat. Silakan di AB lihat. Oke, di AB di situ yang bagian Romawi 1 rekapitulasi penyerahan ya, yang A ekspor BKP berwujud. Ini sudah link karena pakai Excel makro ya. Ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud atau JKP. Di situ ada kode A1. Artinya apa? Itu diambil dari total ya, dari total A1. Sebesar berapa? Dari total formulir 1111 A1 yaitu sebesar 500 juta. PPN dan PPNBM-nya nggak ada karena ini ekspor. Yang bagian B, penyerahan dalam negeri. Penyerahan dalam negeri ini ada di situ A2 ya. Itu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Tidak digunggung di sini maksudnya tidak digabung. Ya. Nah, itu dari total formulir 1111 B2 ya. Nah, terus ada lagi yang dari tanggal berapa itu yang di penjualan ya, tanggal 30 kalau nggak salah. Di situ kan ada penjualan melalui cash register ya, yang tanggal 30 yang kedua di data penjualan atau penyerahan itu kan
Kenapa digunggung? Digunggung di sini adalah kalau tidak diketahui, ya, tidak diketahui siapa pembelinya, makanya di situ digunggung. Digunggung itu digabung, ya. Nah, masuk ke AB. AB Romawi 1 bagian B2. Besarannya berapa? Berdasarkan data yang tanggal 30 Mei di data penyerahan, yaitu ada penjualan, ya, data hasil print out mesin cash register, ya, di bagian penjualan yaitu sebesar 140 juta termasuk PPN dan PPNBM. Berarti di Romawi 1 B2 DPP-nya adalah 100 juta, PPN-nya 10% berarti 10 juta, dan PPNBM-nya yaitu sebesar 30% berarti 30 juta. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Bapak udah share di grup WA itu, ya? Mau nanya dong. Mister, ini kok Ya, silakan. yang bagian hanya nggak bisa diisi Mister, sebagai BKP berwujudnya. Kenapa Mister? BKP nggak bisa apa? Halo? Nggak bisa diisi Mister. Link ya. Ya, emang bisa diisi di A1-nya. Kamu sudah ini belum? Sudah diisi belum A1-nya? Sudah diinput belum? Belum selesai. Oh, A1-nya harus itu dulu. Iya, harus diinput. Ya, nggak bakalan. Oke, Mister. Mister mau nanya yang Ya, silakan. yang kedua itu di input manual ya 140 juta dikali 100 per 140 ya Mister. Iya, itu manual. Oh iya, soalnya aku tadi Ya. enggak. Yang DPP-nya 100 juta yang Romawi 1 B2 ya? Iya, itu Yang digunggung. ya, berarti di input manual ya Mister ya. Input manual. Iya, oke, makasih Mister. Oke. Sudah? Kalau sudah, Bapak lanjut ya. Selanjutnya yaitu Romawi 1 bagian C. Bagian C itu rincian penyerahan dalam negeri. Ini datanya dari dari A2. Tapi yang nomor 1, yang kode faktur pajaknya yang 010406, ya, ditambah dengan 1B2. 1B2 itu yang 100 juta itu, ya, gitu. Yang kodenya 0102 01, 04, 06 dan 09. Nah, kalau kita lihat di A2 itu yang kodenya 01 itu dari penjualan kepada PT Sarana Sport 40 juta, Universitas Negeri Jakarta yaitu 15 juta 300, PT Arinda ya 100 juta, terus dari PT Samudra yang kodenya kan 09 ya. Terus satu lagi dari PT Sarana Sport tapi sebagai pengurang. Nah, itu di total semuanya tambah dari PT Mikasa yaitu sebesar 10 juta. Ya. Nanti dari total itu ditambah, ya, kan totalnya 260 juta
Yang kode seri faktur pajaknya yang dari A2, 01, 04, 06, dan 09 ditambah dari formulir AB lampiran 1 B2. Jadi totalnya 360 juta 300. PPN-nya 36 juta 30.000. PPNBM-nya 78 juta 90.000. Jadi dihitung ya. Nah, kalau yang nomor 2 B2 itu C2 itu yang kode dan nomor seri fakturnya 02 dan 03. Datanya dari mana? Dari A2 yang kodenya 02 dan 03. Kalau kita lihat dari data di A2 yang 02 itu apa? Yaitu untuk dari Bapeda ya dan KPPN itu. Jadi totalnya berapa? Itu secara otomatis totalnya yaitu sebesar 50 juta, PPN-nya yaitu 5 juta, dan PPNBM-nya adalah 15 juta. Yang nomor 3, yang PPN dan PPNBM-nya yaitu tidak dipungut, yang kodenya 07. Berarti dari mana? Dari PT Buana. Itu sebesar 42 juta, PPN-nya 4 juta 200 dan PPNBM-nya 12 juta 600. Nah, yang keempat yaitu yang kodenya 08, itu dari Kedutaan Afghanistan. Itu sebesar 25 juta. Ya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Untuk PPNBM-nya itu diisi manual juga ya, Mister? Iya. Yang PPNBM-nya dihitung manual. Ya. Oke, Mister. Karena kan tidak semuanya ada PPNBM-nya. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian Romawi 2. Kalau Romawi 2 itu rekapitulasi perolehan. Kalau rekapitulasi perolehan berarti dari formulir B, ada B1, B2, B3. Nah, di situ kan ada kode. Kode B1, B2, B3. Ini otomatis karena ini kalau Anda sudah input, ini secara makro sudah terisi. Ya. Datanya dari B1, B2, dan B3. Terus ini di total. Di total ya, yaitu Romawi 2A, B, dan C. Ini di total. Oke. Untuk Romawi yang ketiga, untuk Romawi 3 itu apa? Penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, situ ada pajak masukan atas ya atas perolehan yang dapat dikreditkan. Yaitu jadi yang didapat kreditkan yaitu dari B1 dan B2, tetapi kolom PPN-nya aja. Ya, dari mana yaitu sebesar berapa? Sebesar 45 juta 980, yaitu dari 24 juta ditambah 21 juta 980. Oke. Sedangkan yang bagian B ya. Sedangkan yang bagian B yaitu
perolehan BKP atau JKP dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Yang bagian B3B yaitu ada pajak masukan lainnya. Oke. Bapak akan share. Apa sih? Oh, kirain. Ya, Form 1111 AP. Oke. Untuk Romawi 3 bagian B, ya. Nomor 1, kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya ini nggak ada. Yang kedua, kompensasi pusing gue. kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya itu ada, dilihat dari soal, ya. Dari soal ada kelebihan masa sebelumnya dikompensasikan yaitu sebesar 5.647.000, ya. Sedangkan bagian B kompensasi karena pembetulan nggak ada. Yang ketiga, penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan, ya. Nanti kita akan hitung kembali pajak masukannya. Oke, coba kita lihat. Juta 500. Dari mana 1.500.000? Anda sudah hitung berapa yang pajak masukan yang dapat penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Dari mana ya? Kejap. Pakai wifi Sudah? Dihitungnya dari mana ya, Mister? Bukan, ada itu. Ada yang sudah hitung? Silakan. Itu dihitungnya dari mana ya, Mister?
Ya, Mister. Tanggal 30 sudah melakukan penghitungan kembali pajak masukan atas barang modal. Nah, sekarang kita lihat berapa pembelian barang modalnya. 200 juta. Pembelian barang modalnya berapa? Harga perolehannya berapa juta? 200 juta. 200 juta. Kalau 200 juta, berarti pajak masukannya berapa? PM-nya jadinya berapa? 20 juta. Ya. Nah, terus untuk masa manfaat, ya, untuk masa manfaat, kalau misalkan berupa barang modal, maka masa manfaatnya 4 tahun. Tapi kalau bangunan, masa manfaatnya adalah 10 tahun. Ya, itu. Nah, terus ya nanti Bapak fotoin deh, Bapak share ya. Itu persentasenya berapa sih yang PM yang tidak ada, yang tidak terutang, dan penggunanya rata-rata untuk kegiatan lain yang tidak terutang PPN. Nah, maka dihitung kembali di situ. Ya, itu sebesar 30%. Oke, sebentar, Bapak akan share. Sebentar ya, kalian. PJOK enggak ditulis. Enggak. Ini PJOK. Mana? Oh, belum. Oh, belum, bukan kau. PJOK udah. Oke. Tidak. Oke, sebentar, Bapak akan share di grup ya. Bapak PJOK belum. Rp 200 juta, maka PM-nya adalah 20 juta. Sedangkan masa manfaatnya yaitu Z aksennya yaitu sebesar 30%, bukan 25 ya, 30%. Nah, maka P aksen sama dengan PM dibagi T dikali Z aksen. 20 juta dibagi 4 dikali 30%. Hasilnya adalah 1.500.000 ini sebagai pengurang. Ya, itu. Nah, nanti hasil yang 1.500.000 itu diinput ke Romawi 3B3 tapi sebagai pengurang. Tuh. Ya. Baru ditotal di sini. Yang B4-nya B1 ditambah B2 ya. Romawi 3B1, Romawi 3B2 ditambah Romawi 3B3 yaitu 5 juta ditambah 0 ditambah dikurang 1.500.000. Jadi
Romawi 3B3-nya, B4-nya 4.147. Yang Romawi 3 bagian C ya, yaitu 45 juta ditambah 45.980 ditambah 4.147. Jadi totalnya 50.127.000. Tuh. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan, silahkan untuk AB. Untuk Ada masa ya? manfaatnya, Mister, untuk masa manfaatnya yang 4 tahun itu dari mana, Mister? Oh, udah ketentuannya. Kalau barang modal seperti barang modal itu mesin gitu ya, peralatan ya. Itu kan barang modal. Kalau bangunan ya bangunan. Kita kelompokkan hanya 2, barang modal atau bangunan. Oh, berarti selalu ada 4 lagi? tahun ya, Mister ya. Kalau kayak gini. Iya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, Bapak lanjut ke induk. Ke induk SPT. Oke, Bapak akan share di itu sudah otomatis ya. Di induk SPT itu angkanya ya, cuma Bapak akan jelaskan ini angka dari mana. Kan gitu ya. Oke. Jadi di situ Romawi 1 penyerahan ya. Penyerahan barang dan jasa. A yang terutang PPN, B tidak terutang. Yang A terutang PPN, 1 ekspor. Itu A1 itu lihatnya datanya itu dari AB. Jadi kalau induk dari AB ya, A1 kan di situ ada kode A1 ya. Yang kedua, penyerahan yang dipungut sendiri, di situ ada kode 1 2 3 4. Ini lihatnya dari AB yang kodenya 1 2 3 4 kan di situ ada ya. Oke. Nah, terus tinggal dipindahkan aja ya. Ini sudah otomatis dari AB. Nah, yang bagian B itu 15 juta ditulis secara manual. Datanya dari mana? Dari data penjualan ya atau penyerahan yang tanggal 30 ya, 30 terakhir. Itu. Penjualan BKP yang tidak terutang PPN yaitu sebesar berapa? Sebesar 15 juta. Diinput secara manual. Oke, silakan. Jadi total di bagian bagian C sebesar 992.300. Oke. Terus bagian kedua, penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Yang A itu ada lambang 1. Ini kolomnya kolom PPN. Berarti kolom PPN. Dari induk aja yang dari atas. Kan ada lambang 1 tapi kolom PPN 36 juta. 30.000. Yang B, PPN yang disetor di muka nggak ada. Terus di sini ada nomor 5. Ya, PM yang dapat dikreditkan terhadap pajak masukan. Ini ada kode lambang 5. Nah, ini datanya ya. Datanya adalah dari apa? Dari AB. Dari AB ya. Dari AB Romawi yang terakhir, Romawi yang dari AB
yang lambang 5 itu ya, yang lambang 5 Romawi 3 bagian C yang sebesar 50.127.000 itu. Sehingga kalau hasilnya minus berarti itu lebih bayar. Ya, lebih bayar. Oke. Terus Romawi 3. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Ini objek pajak pasal 16C. Tadi yang sudah Bapak share, kan ketentuannya untuk pasal 16C, yaitu kegiatan membangun sendiri itu tidak melakukan kegiatan membangun sendiri tidak dalam kapasitas pekerjaan atau kegiatan usahanya. Nah, itu kan membangun sendiri, memanggil tukang sendiri dan sebagainya. Ya. Untuk mencari DPP-nya 20%. Syaratnya apa? Yaitu tidak dilakukan ya dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tuh. Luas bangunannya adalah lebih dari 200 meter. Itu kan sudah lebih ketentuan. Maka mencari DPP-nya berapa? 20% dikali biaya yang dikeluarkan setiap bulan. Nah, biaya yang dikeluarkan setiap bulan, tadi yang di bulan Mei itu kan 600 juta. 600 juta dikali 20%. Berarti DPP-nya 120 juta. Itu di input di Romawi 3 di Indo. Ya. PPN-nya berapa? 10% dikali DPP. Yang tadi Bapak share itu. Yang penghitungan kembali pajak masukan. Ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan. Dan untuk pelunasannya disetor ya atau dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan Juni 2016. Itu untuk untuk bagian ketiga. Sedangkan Romawi 4 nggak ada, Romawi kelima yaitu dari ya pajak penjualan atas barang mewah. Untuk penjualan PPNBM ini datanya adalah dari AB. Tapi kolom PPNBM berapa? Yaitu 78 juta ya 90.000 dari formulir AB ya. Itu sudah otomatis ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kelengkapan SPT ya, apa saja di situ? Kelengkapan SPT-nya ada formulir AB ada. A1 ada, A2 ada, B1, B2, B3 ada semuanya. SSP PPN ada. Yaitu sebesar berapa? Yaitu sebesar 1 lembar. Ya. Itu. Yang kedua, SSP PPNBM ada 1 lembar. Nah, satu lagi yang masih kolom yang terakhir itu diisi diterima SSP 1 lembar. Dari mana? Yang dari Dinas Pariwisata. Ya. Oke. Terus kalau sudah Jakarta 30 Juni 2016 ini sudah tertanda nama Anda, jabatan, ya direktur yang disilang PKP. Oke. Itu pembahasan untuk pengisian SPT. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan.
Ada? Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Oke. Kalau nggak ada, Bapak kira cukup pertemuan Ben, malam ini, ya. sorry guys. Biasanya Silakan, ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Bapak kira cukup pertemuan malam ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Harus banget dah. Gue.